Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafadilah, NIM 232441210003, Prodi Informatika. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Iksan Maulana dengan NIM 22234411025. Saya merupakan mahasiswa semester 5 dari program studi informatika Universitas Islam Aliyah Kuningan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai perancangan pembuatan smart home dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Jaringan Komputer 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Panji Fahru Zaman, Eskom Mkom. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini tampilan awalnya itu sebenarnya blank, teman-teman, warna putih, full putih. Tapi di sini saya sudah membuat beberapa blok denah rumah untuk beberapa bagian. Contohnya di sini ada dapur, ada kamar 1, kamar 2, ruang keluarga, garasi, dan juga taman. Nah, cara membuat kotak-kotak ini sebenarnya kita hanya perlu membuat di draw rectangle ini, kemudian pilih bentuk yang sesuai kita inginkan, dan ketika kita ingin memberikan warna di dalam satu kotak itu, maka kita pilih fill color. Nah, supaya lebih cepat, jadi saya tadi buat langsung, teman-teman. Nah, oke, di sini saya berperan sebagai pembicara dan rekan saya Pak Ita ini akan berperan sebagai operator. Nah, langkah pertama di sini kan ada beberapa bagian ya, teman-teman. Nah, untuk yang pertama saya akan buat terlebih dahulu untuk ruang keluarga dan juga kamar 1 dan kamar 2. Di sini saya akan memasukkan yang pertama di sini akan memasukkan kipas di ruang keluarga, satu kipas. Kemudian saya juga akan memilih smartphone dulu, smartphone. Nah, kemudian untuk home gateway-nya saya akan pilih di Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, untuk home gateway ini ada di bagian network device, kemudian pilih wireless device. Kita akan simpan di sini. Oke, setelah itu saya akan memasukkan pintu, jendela juga saya akan masukkan di sini. Kemudian pintu, oke, ini agak menghalangin ya, simpan di sini saja. Oke, di sini. Kemudian untuk masuk ke dalam ruang keluarga ini perlu ada tab kartu ya. Jadi saya menggunakan di sini yaitu oke, sebentar. Nah, jadi di sini saya akan memasukkan RFID ini fungsinya untuk pengguna atau yang punya rumah ini bisa masuk melalui kartu gitu. Jadi tap kartu dulu baru bisa membuka pintu seperti itu. Oke, ini. Nah, kemudian RFID untuk kartunya juga harus dimasukkan. Nah, tentu teman-teman untuk mengaktifkan RFID ini kita membutuhkan yang namanya microcontroller. Nah, microcontroller yang akan saya pakai di sini adalah MCU board. Nah, di sini.
Nah, kemudian untuk kamar 1 dan kamar 2 ini hanya saya akan masukkan lampu saja. Lampu. Untuk kamar 2 juga hanya lampu. Nah, untuk taman juga saya hanya akan memasukkan lawn sprinkle ini atau penyiram tanaman. Dah. Kemudian kita selesaikan terlebih dahulu ya untuk ruang keluarga ini dan kamar 1, kamar 2 serta taman ini. Nah, untuk mengaktifkan semua ini untuk dimasukkan ke dalam home gateway, tentu kita harus memberikan settingan dari untuk masing-masing bagian di sini ya, tentunya dihubungkan dengan home gateway. Nah, kita aktifkan dulu untuk home gateway di sini. Konfigurasinya pakai WPA 2 PSK. Ini gunanya untuk wireless ya. Jadi jaringan wireless itu menggunakan WPA 2 PSK. Nah, untuk passwordnya kita bisa bebas gunakan. Contohnya di sini saya gunakan password Unisa 123 misalnya. Nah, kemudian untuk yang lainnya tetap tidak usah dirubah ya. Kemudian kita close saja. Nah, kemudian ini sudah tidak tersambung ya. Karena apa? Karena kita harus setting manual satu-satu gitu. Misalnya di sini untuk jendela kita juga harus setting. Nah, kita ke menu config, kemudian pilih wireless, kemudian pilih WPA-nya, samakan kodenya dengan yang tadi, Unisa 123. Nah, setelah itu kita pilih untuk IP configuration-nya itu di HCP dan yang bawah ini static. Nah, kemudian kita ke setting, pilih IoT servernya itu home gateway. Kenapa home gateway? Agar dia bisa terhubung ke sini. Nah, kita close, maka kita akan tunggu ini akan tersambung. Nah, ini sudah tersambung ya teman-teman. Begitupun dengan yang lainnya, itu cara pensettingannya sama. Nah, kita masuk di sini untuk kipas, kemudian kita pilih config ya. Kemudian wireless. Kemudian ini static, pilih ininya Unisa 123. Kemudian pilih home gateway. Di close. Nah, ini juga sudah tersambung. Nah, teman-teman, sebenarnya ketika kita misalnya ke config, kemudian di sini tidak ada wireless, itu teman-teman harus men-settingnya di klik advance, kemudian pilih IO config. Nah, pilih untuk PT IoT NM nya ini 1W. 1W ini maksudnya adalah wireless W-nya itu. Nah, kemudian kita pilih config. Nah, config, kemudian home gateway, pilih wireless, pilih lagi ininya misalnya Unisa tadi ya, Unisa 123. Kita copy saja lah supaya cepat ya nanti. Ini static, di close. Kemudian untuk yang lainnya pun sama ya. Nah, di sini kan tidak ada nih wireless, maka kita harus ke advance, IO config, pilih 1W. Kemudian kita close dulu karena ini RFID reader ini berbeda ya dengan yang lain untuk konfigurasinya. Kita ke menu lampu dulu. Di sini wireless, static ya, kemudian satunya pun sama. Jangan lupa ini IoT servernya harus home gateway. Oke, untuk lawn sprinkle-nya juga sama. Oke, setelah itu untuk smartphone juga sama, harus disetting. Caranya adalah kita ke menu config, kemudian wireless,
WPA 2 PSK sama dipilih, kemudian masukkan passwordnya ya, kemudian static juga ini. Nah untuk SSID ini jangan default tapi tuliskan home gateway. Kenapa teman-teman harus home gateway? Ini disesuaikan juga dengan home gateway yang kita buat tadi. Kemudian kita close. Kalau misalnya si smartphone itu tidak dimasukkan SSID-nya, itu tidak akan tersambung. Dia tidak akan bisa tersambung dan memonitori seluruh perangkat yang ada di rumah seperti itu. Oke teman-teman, untuk perangkat-perangkat ini sudah terintegrasi semuanya dengan home gateway. Sebelum kita mencoba RFID ini, kita lihat terlebih dahulu dengan melihat IoT monitor yang ada di smartphone kita yang sudah dibuat. Itu kita ke menu programming, di menu desktop, kemudian pilih IoT monitor. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah kemudian ketika sudah, kita login terlebih dahulu. Nah maka ini sudah tersambung berarti ya teman-teman. Lihat di sini kita bisa lihat ada window ini berarti jendela ya, jendela. Kemudian ada ceiling fan atau kipas angin, kemudian ada door atau pintu, kemudian ada lampu 1, lampu 2, dan ada launch sprinkle. Nah di sini kita bisa aktifkan teman-teman melalui smartphone kita. Nah di sini kita coba aktifkan untuk jendela. Nah lihat di sini ya perbedaannya, dia membuka menutup, membuka menutup. Nah untuk kipas juga sama, tuh dia bisa ya, berarti ini sudah terhubung ya, sudah tersambung semua ya. Kita lihat coba pintu. Nah pintu hanya lock dan juga unlock saja, berarti dikunci dan tidak dikunci saja. Kemudian untuk lampu misalnya kita coba, oke bisa ya, on off. Nah untuk launch sprinkle ini kita coba lihat penyiram tanamannya, kayak bisa ya, berarti ini sudah terhubung ya. Oke teman-teman, untuk lebih gampang sebenarnya kita perlu ganti nama ya. Jadi setiap barang-barang yang ada di sini tuh enaknya kita ganti namanya. Misalnya di sini Windows ini kita ganti sama jadi jendela, misalnya jendela. Kemudian untuk pintu ini kita juga ganti namanya jadi pintu utama. Kemudian untuk kipas juga kipas utama. Kemudian untuk lampu misalnya lampu 1, ini lampu 2. Kemudian misalnya untuk launch sprinkle ini kita ganti namanya dengan penyiram tanaman. Oke, ini supaya lebih enak ya, supaya lebih jelas gitu. Kita rapihkan kembali. Oke, setelah itu kita akan setting untuk RFID reader dan card ini melalui MCU atau microcontroller yang ada di sini. Nah, nantinya si RFID ini akan bisa membuka pintu yang ada di pintu utama ini. Jadi, ketika kartunya itu disambungkan ke sini, maka pintu akan langsung terbuka seperti itu. Oke, untuk langkah pertama itu kita harus hubungkan terlebih dahulu antara pintu, RFID, dan juga MCU. Nah, untuk menghubungkan 3 komponen ini tentu karena MCU atau microcontroller itu pasti masih membutuhkan kabel, jadi kita hubungkan dengan kabel.
kita pilih connection di sini, kemudian pilih yang IoT custom kabel, kemudian pilih misalnya di door dulu yang pertama, pilih D0, sambungkan ke MCU D1. Nah, ini sudah terhubung. Kemudian untuk RFID ini kita juga sambungkan. Oke, sebentar. Kita sambungkan di MCU ini. Oke, mohon maaf teman-teman. Kita harus setting terlebih dahulu untuk RFID ini. Nah, RFID-nya kita setting sama di wireless. Tapi sebelumnya kita setting terlebih dahulu untuk IoT server ini. Jangan pilih home gateway teman-teman, tapi pilih remote server. Kenapa? Karena dia akan karena kan dia bisa membaca kartu, jadi menggunakan remote. Nah, kemudian wirelessnya itu disamakan ininya, passwordnya juga Unisa 123. Kemudian untuk IP configuration ininya di static juga. Nah, setelah itu pilih IO config, kemudian ini pilih IoT NM1W, kemudian pilih untuk analog slotnya itu 2 ya. Analog slotnya itu bisa dimasukkan 2. Jadi supaya dia ada slot untuk kabelnya kayak gitu. Misalnya di sini kita sudah tadi masukkan ya. Tinggal. Nah, jadi kan ada dua slot gitu. Nah, di sini A0 kita sambungkan ke A1. Oke teman-teman, sepertinya mendingan kita ganti saja di sini untuk di RFID-nya A1 saja, nanti di MCU-nya A0. Oke, sudah ya, sudah tersambung berarti. Kemudian kita setting config-nya ini hanya perlu men-setting remote server saja, disamakan dengan RFID readernya gitu, jadi harus sama ya. Kita close. Nah, setelah itu kita perlu memberikan codingan atau mengedit codingan untuk RFID reader dan juga di MCU atau microcontrollernya. Nah, yang pertama terlebih dahulu ya, untuk RFID reader kita klik terlebih dahulu, kemudian pilih programming. Nah, kemudian pilih yang Java. Klik 2 kali ya teman-teman. Kemudian klik 2 kali main.js. Nah, ini akan muncul codingan seperti ini. Nah, kita perlu edit sedikit teman-teman agar programnya ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Oke, tapi sebelum ini kita harus cek terlebih dahulu untuk RFID card-nya ini. Kita lihat di advance, kemudian IO config-nya. Nah, kita lihat di bagian atribut. Nah, lihat di sini ada card ID 1001. Berarti card-nya ini atau kartunya ini ada di value 1001. Nah, ini fungsinya buat apa teman-teman? Jadi kita akan men-setting tadi melalui program yang ada di RFID reader di sini, itu harus disamakan untuk penomoran kartu yang tadi di value di RFID card-nya. Nah, jadi di sini kita ke RFID lagi, kemudian lihat spesifikasinya. Nah, di sini kemudian kita lihat atributnya. Oke, kemudian kita ke programming lagi. Nah, baru kita masukkan di sini. Di line ke-62 ya, sebelum delay time ini, kita tuliskan codingan yaitu if kemudian tuliskan card ID. Card ID ini sesuai dengan yang tadi kita cek di RFID card-nya, sama dengan berapa? 1001. Nah, ini harus sesuai ya card ID-nya. Jadi ketika jika card ID-nya itu 1001, maka
akan men-set state-nya itu adalah 0 titik koma. Kemudian jika misalnya kartunya itu bukan card ID 1001, misalnya 101111 misalnya, itu maka yang akan dihasilkan adalah set state-nya itu adalah 1 titik koma. Nah, sudah teman-teman, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita run. Oke, ini sudah di run ya ternyata. Stop dulu, run. Oke, setelah sudah kita close saja. Nah, itu baru kita memberikan codingan di RFID readernya. Sekarang berikan codingan di microcontrollernya. Kita klik satu kali, kemudian sama ke programming. Setelah itu kita klik blink JavaScript, klik 2 kali, kemudian klik 2 kali di main.js. Nah, kemudian kita perlu memberikan codingan di sini. Di sini var door. Ketika var door-nya itu sama dengan 1, kemudian var reader sama dengan A0. A0 ini berarti tadi ya yang kita sambungkan itu loh, yang kabel pengkabelannya yang kita sambungkan dari sini sambungan ke sini nih ya, A0 ya, dia A0 yang ada di microcontrollernya itu kan ada A0. Nah, kemudian fungsi setupnya, function setupnya itu kita ganti dengan pin mode door, output, kemudian titik koma. Nah, kemudian untuk pin mode reader, nah untuk pin mode reader itu input. Jadi di sini itu akan men-set ketika yang dimasukkannya itu melalui RFID reader, maka dia masuk di input. Tapi ketika hasil outputnya itu ya berupa pintunya, apakah pintu tersebut terbuka atau tertutup. Nah, kemudian di sini ada function loop. Kita harus ganti juga di sini. If ketika analog read, nah analog read berarti dia reader sama dengan 0, maka custom write-nya itu door-nya adalah 1, jadi pintu akan terbuka. Titik koma. Nah, ketika else, ketika salah ya, bukan perintah ini, maka yang akan terjadi adalah custom write-nya adalah door-nya itu 0, berarti pintunya tertutup. Oke, setelah itu kita run. Nah, setelah itu kita close. Oke, ini sudah tersetting ya. Apakah benar sudah tersetting? Kita bisa langsung menggunakannya di sini. Nah, sini sudah terbaca sih, tapi belum muncul ya, pintunya tidak terbuka. Oke, sebentar.
Oke teman-teman semua, ternyata tadi ada yang salah ya, sekarang udah benar nih. Ketika disambungkan, nah pintunya terbuka. Ketika dicabut kartunya, maka pintu akan kembali tertutup. Ternyata tadi ada disalah di bagian sini ya teman-teman, di program MCU atau program microcontrollernya itu tadi ada yang berbeda. Pas custom write harusnya custom write, tadi saya tulisnya custom writer, itu tidak terbaca, jadi harus custom write. Nah setelah itu maka program langsung bisa terdeteksi seperti ini. Oke, selanjutnya berarti ini sudah selesai ya, untuk ruang keluarga ini sudah berhasil. Nah ini sudah bisa. Nah kemudian untuk selanjutnya saya akan buat di dapur terlebih dahulu. Untuk dapur ini jadi akan mendeteksi api. Jadi ketika misalnya ada api yang berlebihan di dapur, maka akan ada satu sensor, namanya itu sensor fire monitor, yang akan mendeteksi adanya api. Kemudian nanti si pendeteksi sensor itu akan menyuruh yang namanya fire sprinkle atau penyiram api itu langsung hidup gitu. Nah kemudian akan ada sirine juga yang akan digunakan untuk mendeteksi adanya api. Jadi ketika ada api maka sirine pun akan hidup, dan jendela pun akan ada tambahkan satu jendela untuk ketika apinya hidup maka si jendela itu akan langsung membuka seperti itu. Tanpa berlama-lama, yang pertama terlebih dahulu kita masukkan terlebih dahulu yang namanya jendela kita masukkan di sini. Nah kemudian setelah dimasukkan, saya akan memasukkan fire monitornya atau sensor apinya. Di sini digunakan untuk sensor api ini ada di sebentar. Nah kemudian tadi untuk fire monitor itu ada di ini, ada di sini ya, berarti di industrial. Kemudian masukkan di sini. Nah ini untuk fire monitor. Kemudian saya akan masukkan fire sprinklernya, itu ada di Oke, sebentar teman-teman. Oke, webcam dulu aja ya. Sini akan masukkan webcam. Oke, ini teman-teman ternyata ada di sebelahnya fire monitor. Cuman ya memang tadi tidak terlihat ya. Oke, simpan di sini. Kemudian kita close dulu. Setelah itu sirine ya, satunya sirine. Kita akan masukkan sirine. Sirine ada di sini. Nah oke, udah. Selanjutnya langsung saja di setting juga ya, per komponen ini akan saya setting agar tersambung dengan home gateway-nya. Oke, untuk pensettingannya sama saja seperti yang sebelumnya. Kita klik, kemudian pilih config wireless, kemudian pilih VPA ini, kemudian masukkan kodenya, pilih static, kemudian ininya pilih home gateway. Nah kemudian untuk yang lainnya pun sama, masih sama kayak gitu ya teman-teman. Nah ini tidak ada, berarti harus ke advance dulu. Kemudian IO config-nya pilih yang ini, kemudian pilih home gateway wireless static.
Kemudian webcam sama juga, wireless. Oke. Kemudian untuk fire monitor juga sama, ke config. Oke, belum ada, kita pilih advance, pilih, kemudian home gateway, wireless, ini ya pilih juga. Oke, close. Satu lagi, wireless. Oke, sudah semua. Oke, karena ini sudah tersetting, kita lihat terlebih dahulu di smartphone. Kemudian kita ke IoT monitor. Lihat terlebih dahulu apakah memang sudah masuk atau belum. Oke, sebelumnya kita ganti dulu lah ininya namanya. Sirine dapur. Kemudian ini fire sprinkle. Kemudian ini webcam dapur, fire monitor, dan ini jendela dapur. Oke, setelah itu kita lihat kembali ke bagian ini. Nah, di sini sudah masuk ya, fire monitor, jendela dapur, fire sprinkle, webcam dapur, ini sudah masuk. Nah, kemudian kita harus membuat pengkondisian untuk untuk pengkondisian apabila terjadi kebakaran atau ada api di dapur. Itu bagaimana caranya? Kita masuk di IoT monitor tetap. Nah, kemudian kita pilih condition. Di sini condition. Nah, kemudian pilih add. Namanya misalnya yang pertama ketika ada api ya. Ada api, maka yang harus dilakukan adalah fire monitor itu aktif. Fire monitor ini akan terdeteksi true. Kemudian setelah itu yang akan terjadi adalah fire sprinkle ini akan statusnya aktif. Kemudian selanjutnya setelah tadi fire monitornya aktif, maka yang akan terjadi juga adalah jendela di dapur ini akan aktif juga, berarti akan terbuka. Nah, kemudian untuk sirine aktif juga, sirine dapur itu akan aktif. Nah, kemudian untuk webcam itu akan mati. Webcam dapur ini akan mati ketika ada api terdeteksi false ya. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi jika kondisinya tidak ada api, maka yang akan terjadi di sini yang pertama, ketika tidak ada api berarti fire monitornya itu false. Maka yang akan terjadi adalah jendela dapur akan tertutup. Kemudian fire sprinkle juga tidak akan aktif. Kemudian untuk webcam itu akan aktif dan sirine itu tidak akan aktif.
Oke. Nah, setelah itu kita closekan dulu. Nah, untuk melihat atau untuk melihat apakah sistem berhasil atau tidak, kita harus memasukkan terlebih dahulu sampel API. Nah, caranya seperti apa? Kita save dulu project ini, kemudian kita pilih file, kemudian pilih open sample. Oke, kita yes terlebih dahulu. Kemudian pilih sampel yang ada di IoT, solution example, kemudian pilih yang fire monitor sprinkle. Kemudian open. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kita ambil apinya saja, teman-teman. Kita klik Ctrl C. Kemudian setelah itu kita kembali ke file. Kemudian pilih file yang tadi kita buat. Saya menyimpannya di sini. Kemudian semester 5 di jaringan komputer 2 PKT Smart Home. Open. Nah, ini project kita harus agak tunggu terlebih dahulu agar jaringannya bisa muncul. Kemudian kita masukkan apinya di sini. Oke, kita tunggu terlebih dahulu, teman-teman. Karena tadi kita mengambil sampel. Nah, ini sudah masuk ya. Kita coba apinya dekatkan ke sini. Oke. Apakah berhasil? Nah, berhasil ya teman-teman, lihat. Sirine dapur aktif, fire sprinkle aktif, webcam mati, dan jendela terbuka ketika ada api. Coba ketika apinya dikesinikan, nah, jendela tertutup, sirine mati, kemudian fire sprinkle mati, dan webcam aktif. Ini berarti sudah berjalan ya programnya. Oke, berarti ini sudah berhasil ya teman-teman. Ketika sudah ada api, berarti dia sudah berhasil. Oke, kemudian terakhir di sini ada garasi, di mana garasi ini saya akan buat otomatis juga, di mana akan menggunakan smoke detector atau pendeteksi asap. Jadi ketika nanti ada mobil yang terdeteksi berasap, ada asapnya gitu dari knalpotnya, itu kan terdeteksi ada asap. Nah, dia akan membuka garasi. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah di sini juga saya akan menggunakan namanya motion detector, di mana motion detector ini akan mendeteksi perubahan atau pendeteksian gerakan gitu. Jadi ketika ada mobil yang masuk atau orang yang masuk, maka garasi akan terbuka. Seperti itu. Oke, di sini saya yang akan saya gunakan adalah pintu garasi. Oke, pintu garasi. Kemudian motion detektornya. Nah, ini akan saya masukkan di sini. Kemudian mobil. Saya akan masukkan old car di sini saja. Oke, setelah itu saya akan masukkan kipas. Kenapa saya masukkan kipas? Jadi ketika ada terdeteksi asap, maka kipas itu akan berjalan. Kemudian akan saya masukkan juga webcam. Nah, di sini webcam. Dan terakhir tentunya smoke detektornya di sini. Oke, setelah itu kita setting juga sama seperti yang komponen-komponen lainnya. Di sini webcam pertama saya akan setting config wireless. Ini home gateway terlebih dahulu. Wireless, kemudian pilih WPA2 PSK, kemudian kita pilih Unisa 123. Kemudian pilih static. Untuk
fan juga sama. Oke, kita masukkan statik juga. Kemudian untuk smoke detector juga sama ya. Oke, sebentar, yang motion detector terlebih dahulu. Oke, kemudian ini untuk pintu garasinya juga harus disetting, tetap sama, harus disetting juga. Nah, kemudian setelah itu untuk mobilnya ini hanya perlu disetting di, oke sebentar, di programming kita pilih old car. Nah, di bagian JavaScript ya, kemudian smoke rate-nya, oke sebentar, oke di bagian ini ya teman-teman, di bagian Python, bukan di JavaScript tapi di bagian Python, old car Python, kemudian klik 2 kali, kemudian pilih yang smoke rate-nya itu rubah menjadi 1000, kemudian di run dan di close. Oke, ini sudah di setting, tinggal kita setting juga pengkondisiannya. Kita klik smartphone ini, kemudian kita pilih IoT monitor kembali. Oke, tapi sebelumnya, oke tunggu terlebih dahulu. Harus dirubah terlebih dahulu ya namanya supaya kita gampang juga memilihnya. Di sini webcam. Oke, di sini webcam, kita coba webcam webcam garasi ya. Webcam garasi, kemudian kipas garasi, kita coba tuliskan kipas garasi. Kemudian ini smoke detector. Kemudian ini motion detector, dan ini pintu garasi. Kita tulis pintu garasi. Kemudian ini untuk tulis mobil saja, mobil. Oke, setelah itu dilihat di smartphone ini tadi ya, apakah sudah masuk. Nah, sudah masuk ya pintu garasi, smoke detector dan lain-lain. Ini sudah, kita coba pintu garasinya kita hidupkan, apakah berhasil ya. Nah, setelah itu langsung di pengkondisian. Caranya kita ke menu condition lagi. Nah, kita add lagi. Nah, pengkondisian yang pertama, saya ingin membuka garasi. Membuka garasi ini dengan, misalnya di sini kan tadi motion detectornya aktif. Kemudian untuk smoke detektornya itu tidak aktif, maka nah di sini smoke detektornya false, berarti maka kondisi yang akan terjadi adalah pintu garasi akan terbuka, dan yang kedua webcam itu akan aktif, webcam garasi akan aktif. Oke, setelah itu kita klik OK. Kemudian yang kedua, tutup garasi. Nah, tutup garasi ini berarti ketika motion detectornya itu tidak aktif dan
smoke detektornya pun tidak aktif. Nah, maka yang akan terjadi adalah pintu garasi akan tertutup kembali dan webcam akan mati. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita coba terlebih dahulu. Caranya adalah kita klik ALT di keyboard kita, kemudian kita arahkan si kursor ini menuju motion detector. Oke, bisa dilihat ya. Di sini garasi terbuka ketika kita mengklik gitu, mengarahkanlah kursor ini ke motion detector. Oke, kemudian kita klik kembali. Oke, sebentar ya teman-teman, ternyata ini ada yang salah. Karena ketika motion detectornya sudah tidak terdeteksi, dia tetap terbuka pintu garasinya. Sebentar. Oke, kita coba lagi. Oke, kita tunggu. Ya, dia masih terbuka ya. Kita coba cek terlebih dahulu pengkondisiannya tadi. Oke. Ini teman-teman salah. Smoke detector alarmnya itu true, harusnya smoke detektornya itu false. Kenapa? Jadi ketika motion detektornya itu tidak mendeteksi dan smoke detektornya juga tidak mendeteksi, maka pintu garasi dan webcam garasi itu akan otomatis mati juga. Oke, nah langsung ya tertutup. Kita coba lagi, klik ALT, kemudian geser kursornya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, dia langsung mati, webcam mati, pintu garasi tertutup. Berarti ini sudah benar ya. Nah, sekarang kita masuk di pengkondisian yang kedua, yaitu ada asap. Ketika ada asap. Nah, ketika ada asap, maka smoke detector itu akan mendeteksi asap. Maka si motion detector itu dia akan false, akan mati. Nah, maka yang akan terjadi adalah pintu garasi terbuka. Pintu garasi akan terbuka, kemudian webcam akan aktif, dan kipas pun akan aktif. Kipas garasi ini akan aktif. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya ketika tidak ada asap, maka smoke detector ini akan mati. Kemudian motion detector juga mati. Yang akan terjadi adalah kipas garasi mati, webcam mati, kemudian selanjutnya pintu garasi akan tertutup. Oke. Kemudian kita klik OK. Sudah masuk ya. Kita sekarang coba ketikan ALT dan klik si old card ini atau mobil ini.
Bisa dilihat teman-teman. Di sini ketika si mobil ini mengeluarkan asap, maka kipas akan aktif, webcam akan aktif, smoke detector tentu akan aktif karena mendeteksi asap, dan pintu garasi otomatis terbuka. Nah, kemudian nanti dia akan langsung tertutup kembali. Jadi akan terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Seperti itu. Oke, kita matikan. Nah, ketika dimatikan, maka semua sistem di sini akan mati, akan tidak aktif. Oke. Kini sudah aktif. Oke. Itu ya, teman-teman sekalian, rancangan smart home yang kami buat berdua. Di sini kami membuat simpel saja, tidak terlalu banyak komponen yang dipakai, hanya saja memang beberapa ruangan ini sudah sistem otomasi semua, seperti dapur, kemudian untuk ruang keluarga dan garasi. Nah, untuk 3 ruangan seperti kamar itu karena hanya membutuhkan lampu saja, maka yang dipakai itu ya hanya lampu saja di kamar. Nah, hanya saja mungkin memang dari sistem menyalakan lampunya itu bisa menggunakan smartphone, tentunya dengan menggunakan Internet of Things atau IoT. Mungkin itulah pemaparan materi dari kelompok kami guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Jaringan Komputer 2. Mohon maaf apabila dalam pemaparan materi banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.